Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Welcome back to my class online with me, your English teacher, Miss Neneng Suryani. So, guys, today we are going to learn about pronoun. Hari ini adalah pertemuan kelima dan kita akan mempelajari tentang pronoun atau kata ganti. Nah, sebelum ke materi, silakan kalian siapkan buku dan pulpen untuk mencatat semua materi hari ini ya. For your information, I will use Bahasa Indonesia to make it easy to explain. So let's get started. Apakah kalian tahu tentang pronouns? Pronouns di dalam bahasa Indonesia adalah kata yang digunakan untuk menggantikan kata benda dengan tujuan untuk menghindari pengulangan kata-kata yang bersifat terus-menerus. Sederhananya, pronouns adalah kata ganti. Untuk lebih jelasnya, coba lihat kalimat di samping. Anna and Jane will go to Bali next week. They will swim in Kuta Beach. Pada kalimat ini, kata they muncul untuk menggantikan Anna and Jane. Oleh karena itu, they kita sebut sebagai pronouns. Karena they adalah kata yang menggantikan posisi Anna and Jane. Paham ya? Have you got it, everybody? Ada banyak jenis-jenis pronoun di dalam bahasa Inggris. Tapi yang akan kita pelajari pada meeting hari ini adalah subject pronoun, object pronoun, dan possessive pronoun. Nah, ketiga pronoun ini mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Yang pertama adalah subject pronoun berfungsi sebagai subjek di dalam kalimat, object pronoun berfungsi sebagai objek di dalam kalimat, dan yang terakhir possessive pronoun berfungsi untuk menyatakan kepunyaan atau kepemilikan. Langsung saja kita masuk ke jenis pronoun yang pertama, yaitu subject pronoun. Seperti yang sudah saya katakan, subject pronoun memiliki fungsi sebagai subjek di dalam sebuah kalimat. Nah, kalian tentu masih ingat kan bagaimana susunan kalimat SPOK? Subject pronoun merupakan kata ganti yang bertugas sebagai pelaku dalam sebuah kalimat. Siapa saja sih subject pronoun itu? Mereka adalah I, you, we, they, he, she, dan it. Mari kita lihat contoh penggunaannya di dalam sebuah kalimat. Bla 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 studies English every day. Nah, pada kalimat ini kita jelas membutuhkan subjek. Kenapa? Karena pelaku di dalam kalimat belum ada. Siapa yang belajar bahasa Inggris setiap hari? Nah, jika ada pilihan jawaban seperti ini misalkan. A. Jawabannya he. B. Yours. C. Them. D. Me. E. His. Yang manakah yang paling tepat untuk melengkapinya? Nah, kira-kira yang mana? Ya, jelas. Bisa kita lihat dan cek di tabel yang sebelahnya. Ternyata yang masuk ke dalam subject pronoun itu adalah he. He adalah pilihan paling tepat untuk melengkapi kalimat tersebut. Ya, jadi jawabannya adalah A atau he. He studies English every day. Sampai di sini paham? Have you got it, everybody? Nah, supaya lebih paham lagi, kita coba soal nomor 2 ya. Oke, kita coba soal yang nomor 2 ya. Rina and I buy 2 balls in sport shop. Bla 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 want to play together. Pada kalimat ini, kalimatnya ada 2.
Yang pertama berwarna kuning dan yang kedua adalah berwarna merah. Nah, untuk melengkapi kalimat yang kedua, kita lihat dulu siapakah subjek yang dimaksud pada kalimat pertama. Jika ada jawaban A, jawabannya adalah they, B adalah he, C, she, D, we, E, you. Yang manakah jawaban yang paling tepat? Yang mana kira-kira? Ya, betul. Karena Rina dan I itu adalah kami, maka we adalah jawaban yang paling tepat. Jadi kalimatnya berbunyi, Rina and I buy 2 balls in sports shop. We want to play together. Have you got it, everyone? Paham? Oke, kalau paham, kita lanjut ke object pronoun. Oke, kita langsung masuk ke jenis pronoun yang kedua, yaitu object pronoun. Kebalikan dari yang pertama, object pronoun adalah yang mendapat perlakuan dari subjek. Nah, coba kita lihat pola kalimat SPOK-nya lagi. Subjek, predikat, objek, dan keterangan. Nah, ini artinya posisi objek pasti setelah predikat. Predikat di dalam bahasa Inggris adalah verb atau kata kerja. Jadi, posisi objek adalah setelah kata kerja. Coba kalian lihat tabelnya. Pahami dan resapi. Lihat perubahan pronounnya dari subjek menjadi objek. I berubah menjadi me, you tetap ya. He berubah menjadi him, she berubah menjadi her, it tetap, we berubah menjadi us, they berubah menjadi them. Oke, kita langsung saja ke contoh soalnya. They meet bla 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 in cinema. They sebagai subjek, meet sebagai predikat, bla 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 sebagai objek, in cinema sebagai keterangan. Jelas pada kalimat ini kita membutuhkan objek. Nah, jika ada jawaban seperti ini misalkan A jawabannya adalah we, B jawabannya he, C jawabannya she, D jawabannya me. Apakah jawaban kalian? Nah, jangan lupa kalian lihat tabelnya, perubahan-perubahan dari subjek menuju objek. Apa kira-kira jawabannya? Ya, betul. Jawabannya adalah me. Kenapa? Karena yang lain bukanlah objek. Jadi, we, he, dan she merupakan subjek ya, bukan objek. Nah, dan yang kita butuhkan adalah objek. Maka jawabannya adalah me. They meet me in cinema. Jenis pronoun yang terakhir pada pembahasan kali ini adalah possessive pronoun. Possessive pronoun adalah kata ganti kepemilikan. Possessive pronoun divided by two. There are possessive adjective and possessive pronoun. Possessive adjective contohnya adalah my book, your book, our book, atau di dalam bahasa Indonesia, my book berarti bukuku. Bukuku, your book, bukumu, our book, buku kita, seperti itu. Untuk possessive pronoun, artinya adalah milikku. Contoh, this book is mine. Buku itu adalah milikku. Nah, jadi kalian harus bisa membedakan. Ya, saya berikan contohnya. Di sini ada possessive adjective dan possessive pronoun. Yang pertama adalah the city is my hometown. Kota tersebut adalah kampung halamanku. Ya. Ketika berubah menjadi possessive pronoun, maka kalimatnya menjadi the city is mine. Kota tersebut
milikku. Ya. Yang kedua adalah today is your day. Hari ini harimu. Dirubah menjadi possessive pronoun, kalimatnya menjadi today is yours. Hari ini adalah milikmu. Yang ketiga adalah our key is on the table. Kunci kita di atas meja. Ketika berubah menjadi possessive pronoun, maka kalimatnya menjadi ours is on the table. Milik kita di atas meja. Nomor 4, I like his boyfriend. Saya suka pacar dia. Ketika berubah menjadi possessive pronoun, maka kalimatnya menjadi I like his. Saya suka miliknya. Yang terakhir ada it is not her car. Itu bukan mobil dia perempuan. Nah, ketika dirubah menjadi possessive pronoun, maka kalimatnya menjadi it is not hers. Nah, seperti itu ya. Oke, sampai di sini dulu meeting hari ini. Nah, jika ada pertanyaan, silahkan sampaikan melalui WhatsApp ya. Kalian bisa japri saya. Hope you clear with my explanation. Saya mohon maaf jika ada salah penyampaian. See you next meeting. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.